warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Saya harap selalu dalam keadaan sehat. Ingat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun teman-teman berada. Baik, video ini adalah perkuliahan kewirausahaan untuk sesi ketiga dengan materinya adalah kreativitas dan inovasi. Setelah sebelumnya saya minta teman-teman untuk melihat, membangun mimpi, melihat apa saja mimpi-mimpi saya yang belum tercapai. Nah, hari ini saya ajak teman-teman untuk berpikir kreatif dan mulai berinovasi. Dari Google Form yang sudah saya berikan pada teman-teman juga, saya melihat ada beberapa usaha yang nantinya itu bisa kita lihat sebagai bahan untuk kita berkreativitas dan berinovasi. Jadi dalam usaha itu nanti kita bisa berkreativitas, bisa berinovasi. Kemudian di akhir pembelajaran ini saya harap teman-teman memahami konsep kreativitas dan inovasi. Teman-teman mampu mengembangkan kreativitas teman-teman, mampu berinovasi, juga mampu menerapkannya dalam usaha teman-teman. Nah, sekarang kita mulai, kita membahas mengenai kreativitas dan inovasi. Nah, pertama, definisinya konsep inovasi usaha dan kreativitas. Apa itu inovasi? Inovasi itu merupakan kemampuan untuk menerapkan solusi kreatif terhadap masalah dan peluang untuk meningkatkan atau untuk memperbaiki kinerja usaha. Ya, jadi kata kuncinya adalah untuk meningkatkan atau untuk memperbaiki kinerja usaha. Nah, berarti ketika kita mau melakukan inovasi, berarti ada yang kita lakukan sebelumnya, yaitu kita menganalisis dulu. Nanti kita bicarakan di belakang ya. Nah, selanjutnya definisinya, kreativitas itu dapat kita pandang sebagai kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru, untuk menemukan cara-cara baru dalam melihat masalah dan peluang. Nah, itu definisinya, mungkin teman-teman bisa baca di buku-buku yang lain. Ini saya ambil dari satu buku saja, saya lanjutkan. Nah, dasar pemikiran kreatif itu apa? Bahwa kunci untuk menjadi wirausaha sukses ataupun hanya sekedar berwirausaha itu sebenarnya adalah dengan berpikir kreatif. Dari awal Bu sudah katakan kuncinya adalah berpikir kreatif, inovatif gitu ya, karena kreatif dengan inovatif itu berdekatan seperti itu, dan juga Anda harus mampu membuat bisnis plan. Itu nanti di assignment ada yang kedua, Anda kemarin sudah bikin ada satu ya. Nah, di assignment ada yang ini. Saya akan mintakan Anda lagi untuk berpikir kreatif kaitannya dengan usaha teman-teman Anda nanti, gitu ya. Dan saya akan share di video yang berbeda dari ini karena setiap kelas berbeda, tergantung dari usaha yang sudah ada di kelas itu, gitu ya, yang sudah dilakukan oleh mahasiswa di kelas itu. Nah, kegunaan pola pikir kreatif itu apa? Yang pertama, untuk menemukan gagasan, ide, peluang, dan inspirasi baru. Kemudian, apa masalah atau kesulitan dan kegagalan ini menjadi sebuah pemikiran yang cemerlang untuk langkah selanjutnya. Kemudian menemukan solusi yang inovatif, menemukan satu kejadian yang belum pernah dialami atau yang pernah ada hingga menjadi penemuan baru, menemukan teknologi baru, mengubah keterbatasan yang ada sebelumnya menjadi sebuah kekuatan atau keunggulan. Jadi yang kelima itu teknologinya, yang keempat itu kejadiannya, gitu ya, bedanya itu. Kemudian, kalau kita berbicara kreatif seperti ini, kegunaannya, kemudian definisinya, pertanyaannya kemudian adalah, kenapa saya merasa saya ini tidak bisa berpikir kreatif gitu? Apakah kreatif itu hanya milik orang-orang tertentu saja? Kalau itu hanya milik orang-orang tertentu, apakah saya bisa mempelajari dan melatih kreativitas gitu ya? Nah, lalu bagaimana cara kita membangkitkan pemikiran kreatif kalau kita bisa? Gitu. Nah, sebenarnya kreativitas ini bisa dipelajari dan dilatih. Caranya, langkah-langkahnya sudah saya berikan di sini. Yang pertama adalah mulai berimajinasi dan terus berimajinasi. Jadi pertanyaan mengapa, apa, bagaimana, kalau saya begini, kalau saya begitu. Perhatikan sekeliling Anda dan berimajinasilah dengan itu gitu. Jadi jangan memberhentikan pikiran Anda hanya cukup dengan melihat sesuatu dan sudah, tapi berimajinasilah gitu ya, melihat misalkan
kulkas gitu ya, warnanya abu-abu gitu ya. Terus saya berimajinasi kalau ada bunga-bunga di situ, kalau ada gambar buah-buahan di situ pasti akan lebih indah, pasti akan lebih segar kelihatannya gitu ya. Nah, berawal dari imajinasi seperti itu malah muncullah itu kulkas yang gambar-gambar buah misalkan, atau muncul inovasi stiker kulkas misalnya gitu ya. Dan seterusnya gitu. Jadi mulai mengasah imajinasi Anda. Kalau kemarin Anda sudah temukan mimpinya Anda, sekarang imajinasinya diasah. Kemudian, berpikir berbeda dari orang lain atau berlawanan. Gunakan kata dan. Jadi setiap kali Anda berpikir sesuatu dan di situ muncul kata tetapi gitu ya. Sekarang tetapinya itu Anda ganti dengan kata dan. Contohnya begini. Mata saya ini -3, tetapi saya tidak mau berkacamata gitu. Nah, kata tetapinya ini Anda ganti dengan dan. Mata saya -3 dan saya tidak mau berkacamata karena itu jelek misalkan. Di situ kreativitas muncul gitu. Ada kontak lens ditemukan, ada dalam dunia medis ada lasik misalkan gitu ya. Dan masih banyak lagi gitu, teknologi-teknologi gitu. Itu berawal dari kita berpikir yang berbeda dari yang lain atau berlawanan. Yang awalnya kita buat kata sambungnya adalah tetapi, nah kita ganti dengan dan. Yang ketiga, berpikir optimis, bukan berpikir pesimis. Bisa nggak sih kayak gini? Kayaknya nggak bisa deh, kayaknya gini deh gitu. Itu pesimis namanya. Anda harus berpikir optimis gitu. Bisa gitu ya. Nah, kemudian selalu membuat konsep. Dalam segala hal yang mau Anda lakukan, dibikin coret-coretannya dulu gitu ya, supaya Anda bisa melihat nih hal-hal sampai yang sekecil apapun gitu ya, Anda bikin coret-coretannya gitu. Jadi nanti itu akan membuat Anda berpikir, oh berarti yang di sini ada kekurangannya ini, maka saya berpikir kreatif dalam bidang ini, dari segi ini gitu ya. Itu kemudian berpikir, melihat dan memvisualisasikan hal dari segala aspek. Ya, ini berkaitan dengan yang detail tadi. Dari tidak hanya satu segi saja yang Anda lihat, tapi banyak segi. Selanjutnya berpikir lebih detail. Nah, saya katakan tadi, kalau Anda melihat sesuatu hanya misalkan dari depan saja, sekarang coba dilihat dari belakang, coba dilihat dari samping, coba dilihat dari kanan, kiri gitu ya. Nah, itu salah satu yang membuat kita jadi berpikir kreatif. Nah, itu contohnya misalkan kita lihat mobil gitu ya, kalau dari depannya seperti ini gitu. Oh, saya coba lihat dari belakang, saya lihat dari kanan, kiri, apa ya yang kurang gitu ya. Akhirnya kita bisa berpikir kreatif nih. Oh, kalau ini ditambah begini sepertinya akan menjual. Kalau ditambah segini sepertinya akan begini. Kayaknya lebih bagus begini, kayak gitu ya. Jadi semakin kita melihat sesuatu itu lebih detail, kita akan menemukan sesuatu yang kurang sehingga kita bisa menerapkan kreativitas kita di situ. Melihat satu produk, hal atau gambar lebih lama dari biasanya untuk menemukan perbedaan. Ya, kalau misalkan ini kemasannya seperti ini, saya imajinasikan kemasannya berbeda yang seperti ini gitu ya. Kemudian saya lihat lebih lama, oh sepertinya kalau saya tambah warna di sini seperti ini gitu ya. Jadi selalu diawali dengan memperhatikan sesuatu dan kemudian berimajinasi. Amati perubahan-perubahan yang terjadi dan temukan penyebabnya. Kemudian hal yang tidak berubah itu apa? Hal yang terkena dampak jika berubah itu apa? Dampaknya bisa dampak langsung, bisa jadi dampak tidak langsung. Ini artinya memperhatikan kreativitas yang sudah terjadi di sekitar Anda. Amati perubahan-perubahan yang terjadi, ya. Kemudian Anda lihat penyebabnya, akibatnya, gitu ya. Maka itu akan membuat Anda berpikir kreatif pada hal yang lain, gitu misalkan, ya. Gabungkan kotak pikiran Anda yang terdiri dari pengetahuan, pengalaman, informasi yang baru, dan kejadian-kejadian yang dialami untuk dibuat dan diolah menjadi alat memecahkan masalah yang belum terjadi. Ini teori konektivitas. Saya kira sudah jelas ya. Kemudian selalu berpikir bahwa barang, perubahan, produk, hal yang Anda lihat itu belum sempurna gitu. Ini sudah bikin ini, rasanya masih kurang, harus saya tambah apa? Saya tambah apa? Seperti itu terus. Ya, sehingga memunculkan kreativitas dari barang atau jasa yang Anda hasilkan dalam usaha. Jadi pola pikir dari orang kreatif itu berpikir out of the box, serta memiliki pikiran yang terbuka dan bebas untuk mendekati sesuatu dengan cara yang baru. Kalau orang lihat dari depan, Anda lihat dari belakang, samping, atas, kanan, bawah gitu ya.
dan seterusnya. Tadi sudah kita bahas. Kemudian inovasi itu apa? Inovasi itu mengimplementasikan kreativitas terhadap sesuatu menjadi satu kombinasi baru yang dapat menghasilkan. Nah, kata-kata baru di inovasi itu tidak harus selalu berarti original. Artinya kebaruan baru ini boleh satu kebaruan, boleh dia diperbarui. Artinya kalau Anda membuat suatu improvement, pengembangan gitu ya, itu juga kita sebut sebagai inovasi, gitu ya. Tidak harus merupakan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu invention berarti ya, penemuan, tidak harus seperti itu. Jadi hanya mengembangkan saja itu kita sudah sebut itu sebagai suatu inovasi dari produk kita. Gitu. Kemudian prinsip kreativitas. Nah, ini kaitannya dengan yang tadi sebenarnya yang sudah kita bahas. Sekarang kita lihat prinsip-prinsipnya, kita pilah-pilah. Nah, yang pertama, teori ketidaksempurnaan. Ketika melihat sesuatu tidak sempurna, gitu ya, maka kita akan muncul kreativitasnya untuk memperbaikinya. Ya, kemudian bisnis yang isi tetapi kosong dan yang kosong tetapi isi. Kalimatnya memang sedikit membingungkan. Maksudnya begini. Ketika kita berbisnis, itu sebenarnya kita sedang berusaha merebut pasar, gitu ya. Ketika kita menciptakan suatu barang atau jasa, apalagi barang atau jasa ini sudah ada pasarnya, kita mau menggeser permintaan, mereka gitu ya, yang dari permintaan ke produk A beralih ke produk kita gitu. Nah, ini artinya kita melihat bisnis ini sebagai sesuatu yang isi tetapi kosong gitu. Jadi pasar ini sudah ada yang memegang, tapi kita mau geser ke kita gitu. Nah, kemudian kalau yang kosong tetapi isi, itu artinya apa? Artinya misalkan gini, ada satu kasus, ada satu daerah misalkan di situ belum ada barang A gitu misalkan. Kenapa barang A belum ada di situ? Misalkan orang-orang tidak mau menginvest barang A itu di situ karena berpikir kayaknya mereka tidak akan mampu untuk buy, mereka tidak berminat dan seterusnya. Padahal cara pikir orang kreatif adalah ketika barang itu tidak dijual di situ, artinya tidak ada brand, tidak ada produk yang bisa memenuhi permintaan mereka. Maka kita memandang pasar yang kosong ini sebenarnya adalah pasar yang bisa kita isi gitu. Jadi dia kosong tetapi isi gitu. Jadi intinya dari isi tetapi kosong dan kosong tetapi isi adalah merebut pasar bagaimanapun caranya gitu. Sehingga kreativitas kita benar-benar diperlukan dalam kasus-kasus ini. Kemudian think differently with opposite position. Itu seperti yang tadi kita bahas ya. Anda ganti kata sambung Anda dari tetapi menjadi dan. Saya mata saya minus 3 dan saya tidak mau berkacamata gitu. Maka muncullah kontak lens, maka muncullah itu seperti itu. Berpikir lebih detail, tadi juga kita sudah bahas, misalkan lihat lukisan pun misalkan Anda tidak hanya sekedar lihat lukisan saja sekarang, tapi coba deh dilihat goresan-goresannya, meskipun Anda bukan orang seni ya, goresan kuasnya dan seterusnya. Atau kalau Anda masuk ke sebuah pameran gitu ya, Anda mau melihat tidak hanya sekedar melihat lukisannya, tapi coba lihat orang-orang yang sibuk di sekelilingnya gitu. Bagaimana seseorang menyiapkan lightingnya, bagaimana di backstage itu disiapkan ini dan itu gitu ya, kalau Anda mau membidik bisnis jasa gitu ya dan seterusnya. Selanjutnya have a perfect result, artinya ini kembali lagi ke teori ketidaksempurnaan tadi. Ketika kita melihat sesuatu tidak sempurna, maka kita akan selalu mengejar sesuatu yang perfect gitu ya, sesuatu yang sempurna gitu. Jadi akan selalu ada sesuatu yang kreatif baru dari kita gitu ya. Baru tadi sudah kita bahas ya mengenai inovasi itu seperti apa yang baru maksudnya. Nah, kemudian pengetahuan Anda itu apa? Adalah alatnya. Imajinasi adalah cara untuk menemukan inspirasi. Tadi saya katakan cara untuk dapatkan inspirasi untuk berkreativitas itu satu-satunya adalah dengan berimajinasi dulu. Pikirkan ini, pikirkan itu gitu ya. Maka langkah nomor 1 kita tadi adalah imajinasi, seperti itu. Nah, kesulitan dan inspirasi itu saling melekat satu dengan yang lain gitu ya. Ingat bahwa kalau ada kesulitan pasti ada kemudahan gitu ya. Maka jangan anggap bahwa ketika ketemu masalah dunianya ini berakhir. Maka bagaimana cara Anda menemukan solusi dari ini gitu.
Itu lanjutannya ya, there must be a solution. Jadi jangan berhenti gitu ketika ada masalah, carilah gitu. Carilah penyelesaiannya. Kesulitan dan inspirasi itu saling melekat satu dengan yang lain. Ingat ya, itu tadi sudah kita bahas, itu apa? Duplication dari yang atas ya, sama. Nah, ini sumber inovasi itu apa? Gap antara demand dan supply. Misalkan di suatu daerah yang biasa dimakan di daerah itu misalkan adalah daging ayam gitu ya. Sementara kalau ada penghasil burger misalkan di awalnya burger itu misalkan dia dagingnya daging sapi gitu, maka dengan melihat permintaan pasar yang maunya daging ayam, dia bikin burger daging ayam dia bikin dari daging sapi, dia ubah menjadi daging ayam gitu. Kemudian seperti sushi misalkan, karena orang Indonesia tidak tidak biasa makan sesuatu yang mentah-mentah gitu, maka dilakukanlah inovasi dengan membuat ada tuh yang isiannya yang matang-matang misalkan gitu ya, dan seterusnya. Gap antara demand dan supply itu menimbulkan seorang wirausaha itu berinovasi. Selanjutnya, penciptaan permintaan karena sedang tren, dan ini sudah Anda lakukan. Sudah ada mahasiswa yang melihat tren sekarang adalah memakai masker, kemudian pergi kemana-mana menggunakan sepeda gitu ya, sepeda ontel gitu ya. Maka dengan adanya tren ini gitu ya, selama masa pandemi ini, maka menciptakan inovasi Anda untuk berusaha di bidang itu. Kemudian perubahan atau change, masalah yang belum terpecahkan dalam jangka waktu lama, inovasi yang ditujukan untuk mengganti inovasi produknya sendiri. Nah, yang kelima, ini makanya Anda lihat bahwa yang namanya handphone dia terus berkembang ya. Dulu kecil kotak seperti itu, tambah gede karena permintaan ketidaksempurnaan layarnya untuk membaca sulit. Kemudian dari yang monofon ya, yang suaranya masih tuli-lulit, terus sekarang jadi polifoni, kemudian jadi sekarang musik kita bisa dengar seperti itu. Layarnya seperti apa? Dulu tidak ada touchscreen, sekarang ada touchscreen dan seterusnya. Nah, perusahaan-perusahaan itu melakukan inovasi terus-menerus supaya apa? Supaya produk yang ada yang sebelumnya dia sudah menguasai pasar gitu ya, dia masih merasa itu tidak sempurna, maka saya menginovasikan lagi produk untuk supaya ketika orang mau mengganti produknya itu akan mengganti dengan produk kita lagi gitu. Kemudian jenis proses inovasi, tadi saya katakan bahwa inovasi itu tidak harus selalu yang benar-benar baru. Nah, tapi yang baru itu sendiri sudah merupakan satu inovasi. Jadi penemuan itu pasti inovasi, tapi inovasi belum tentu hanya satu penemuan gitu ya. Satu invensi atau penemuan produk atau jasa yang merupakan proses yang benar-benar baru. Nah, ini contohnya penemuan lampu. Salah ketik ya, maaf, lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Yang kedua, pengembangan, yaitu pemanfaatan baru atau penerapan lain pada produk, jasa, atau proses yang ada. Nah, ini contohnya restoran McD oleh Ray Kroc. Anda bisa lihat pendirinya sebenarnya bukan dia gitu ya, tapi dua bersaudara. Nanti Anda lihat historinya. Dan apa sih yang dia kembangkan sampai sekarang McD bisa sebesar ini gitu ya. Nanti Anda baca-baca. Kemudian yang ketiga, duplikasi atau penggandaan, yaitu replikasi kreatif atau konsep yang telah ada. Contohnya itu Walmart gitu ya. Kemudian sintesis atau kombinasi, itu kombinasi atas faktor-faktor yang telah ada dalam penggunaan atau formulasi baru, contohnya FedEx. Nah, ini bagaimana historinya, bagaimana cerita selengkapnya, itu Anda bisa browsing gitu ya, banyak sekali gitu yang menceritakan kisah-kisah tentang keberhasilan wirausaha ini. Nah, kemudian jenis inovasi yang sering digunakan, saya berikan ini karena ini nanti saya akan mintakan Anda untuk membuat inovasi gitu ya, maka saya beri item-itemnya yang bisa Anda lakukan inovasi di dalamnya gitu ya. Dan ini adalah jenis-jenis yang paling sering digunakan. Anda bisa pakai nanti untuk membuat yang tadi saya katakan yang usaha teman-teman yang saya minta untuk dibuatkan inovasi di dalamnya, atau kalau tidak ada usaha berarti Anda melihat yang lain gitu ya. Nanti kita bahas di video yang satunya di masing-masing kelas. Nah, saya bahas yang pertama, inovasi produk. Inovasi dari produk ini yang sering digunakan ini bisa dari isinya, rasanya, kualitasnya gitu ya. Kemudian misalkan Anda bikin kue gitu, kue kan biasanya rasa coklat, strawberry, dan seterusnya. Misalkan Anda suka rujak, berarti saya mau berinovasi gimana caranya nih saya bikin cake rujak misalkan gitu ya.
Kualitasnya Anda buat yang bahan-bahannya yang premium atau yang seperti apa gitu. Kemudian kemasannya, dan ini inovasi produk yang sepertinya sepele tapi kemasan ini sangat mempengaruhi segmen pasar Anda juga gitu. Misalkan pembungkus dari cake itu hanya sekedar plastik putih aja dibandingkan dengan dia diberikan box gitu ya yang terlihat premium dan seterusnya. Even isinya mungkin sama gitu ya, tapi itu akan mempengaruhi daya jualnya, marketnya dan seterusnya. Tulisan, warna, sistem buka tutup kemasannya gitu ya, bentuknya dan seterusnya. Gitu. Makanya kalau Anda lihat kalau produk-produk di perusahaan besar dulu misalkan minyak kayu putih itu botolnya kaca, sekarang dia berubah menjadi plastik, dulu bukaannya diputer, misalkan sekarang bukaannya di flip gitu dan seterusnya, itu salah satu inovasi. Inovasi marketing, cara menjual, cara distribusi, cara memasarkan, cara mengiklankan, cara menciptakan permintaan dan seterusnya ya. Inovasi proses. Proses apa saja yang bisa diinovasikan? Produksinya, teknologi pengemasannya seperti apa? Riset dan pengembangan, proses menciptakan mesin baru seperti apa? Ini inovasi, 3 inovasi awal ya, produk, marketing, dan proses yang bisa Anda terapkan dalam produk Anda. Selanjutnya inovasi teknikal, teknik desain, pengawasannya, teknik pengerjaannya. Kemudian inovasi administrasi, bagaimana Anda menyimpan data, bagaimana Anda membuat dan mengumpulkan data. Nah itu adalah 1, 2, 3, 4, 5 jenis inovasi yang sering digunakan dan sering ditemui, dan sepertinya ini inovasi yang biasanya memberikan hasil yang baik gitu ya. Maka nanti saya mintakan Anda lihat nih yang mana yang bisa Anda terapkan pada produk barang atau jasa Anda yang sudah ada gitu ya. Nah lihat, kreativitas kita itu bisa muncul ketika dihadapkan pada tantangan. Maka Anda harus selalu menantang diri Anda sendiri untuk mendapatkan sesuatu, untuk achieve sesuatu gitu ya. Nah, ini adalah 2 kata-kata mutiara begitu ya dari Theodore Levitt dan kemudian Bill Gates dari Microsoft, Anda tahu ya. Nah, ini yang berkaitan dengan kreativitas dan inovasi. Anda baca sendiri. Nah, itu teman-teman. Ada satu lagi yang mau saya beritahukan ke Anda, bahwa ketika Anda sudah berinovasi, inovasi Anda selain bisa diterapkan pada produk gitu ya, Anda bisa membuat satu produk baru, dan ini juga bisa menjadi sarana Anda untuk berprestasi gitu ya. Salah satunya saya berikan ini ya, saya perlihatkan ini, Bu sudah buka. Ini hanya salah satu contoh ya, Black Innovation Award gitu. Ini adalah inovasi produk ya yang dibuat oleh orang gitu ya. Dan Anda bisa lihat nih, misalkan salah satunya itu ya, bagaimana menciptakan yang menarik ya. Nih, kalau Anda klik, ini akan terlihat apa saja gitu ya. Ini banyak sekali dan namanya dia memberi namanya simple gitu ya. Misalkan kita lihat produk yang EOP ini. Nah, ini EOP adalah payung serbaguna di waktu hujan yang akan berlaku seperti payung biasa, namun di saat terik dia tak hanya menjaga dari sinar matahari, memiliki kipas air dan menggunakan teknologi solar matahari. Terlindung dari matahari, sejuk karena angin, ditambah sedikit percikan air. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang berawal dari kebutuhan Anda. Misalkan Anda waktu ada di tempat yang sangat panas gitu ya, Anda pakai payung tapi kok masih panas gitu ya, maka diciptakan EOP ini gitu. Ya, dan seterusnya ada banyak sekali. Anda bisa lihat dari inovasi di sini yang bisa memunculkan kreativitas Anda juga gitu ya. Maka pengetahuan adalah alat gitu ya. Maka ini adalah salah satu cara Anda untuk bisa berpikir kreatif dengan melihat kreativitas orang lain juga, kemudian belajar dari itu. Ini sampai dengan tahun 2016 ya. Dan inovasi itu tidak hanya di sini ya, banyak ya. Anda bisa submit di banyak. Nah, ini lihat. Hadiahnya pun Anda bisa dapat gitu ya. Nanti kalau Anda bisa bikin produk, Anda bisa dapat hadiahnya, kan tidak hanya sekedar membuat produk, tapi Anda juga bisa dapatkan uang gitu. Hadiahnya 30 juta loh ya, 3 inovator terbaik gitu. Yang favorit 1 aja dapat 10 juta dan seterusnya.
Anda bisa cek di web, itu ada banyak sekali kompetisi-kompetisi untuk inovasi seperti ini, dan kayak tadi tuh hanya bikin payung kayak gitu. Tapi jadi berawal dari pemikiran bahwa sesuatu tidak sempurna, saya membutuhkan ini, pasar membutuhkan itu gitu. Maka Anda akan hasilkan suatu produk yang unggul, suatu produk yang bisa bersaing, suatu produk yang baik. Gitu ya, saya mohon maaf jika ada kekurangan. Kemudian setelah ini masing-masing kelas silakan melihat video untuk kelas masing-masing berkaitan dengan tugasnya. Gitu ya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.